Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Mirawati, Stambuk A22118140, kelas D. Video pembelajaran ini dibuat secara daring, tepatnya di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya adik-adik. Mungkin ada dari adik-adik ada yang bisa mewakili? Saya, Ibu. Ya, baik adik Kriska boleh dimulai doanya. Baik, selesai. Ya, terima kasih adik Kriska. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ibu absen dari yang pertama itu adik Asmaul Husna. Hadir. Novirianti. Hadir, Ibu. Rizka S. Umonia. Hadir. Rizka Saputri. Hadir, Ibu. Ya, baik, semuanya sudah Ibu absen. Jadi materi kita pada hari ini yaitu adalah sistem peredaran darah manusia. Jadi sebelum Ibu jelaskan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apakah adik-adik ada yang tahu apa sih itu sistem peredaran darah manusia? Tidak tahu, Ibu. Nah, baik, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan seputar sistem peredaran darah manusia. Tapi terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana siswa mampu memahami dan mampu menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia, yang di mana ada pengertian peredaran darah, fungsi peredaran darah, jenis-jenis sistem peredaran darah, organ-organ penyusun sistem peredaran darah, dan mekanisme sistem peredaran darah. Baiklah, langsung saja Ibu share screen ya materi dari Ibu. Ya, apakah sudah ada? Sudah ada, Ibu. Baik, ya, di sini Ibu akan memaparkan materi yaitu sistem peredaran darah manusia. Di mana yang pertama itu ada pengertian sistem peredaran darah manusia, di mana sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler adalah sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh dan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostasis. Ya, di mana di sini ada kapiler paru-paru, peredaran darah kecil, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, peredaran darah besar, dan organ peredaran. Ya, maaf Ibu lanjutkan, di mana fungsi sistem peredaran darah manusia itu ada mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, yang kedua menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, yang ketiga menjaga suhu tubuh tetap stabil, dan keempat mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, yang kelima mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Selanjutnya itu jenis-jenis sistem peredaran darah manusia, yang dimana terbagi atas dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, di mana sistem peredaran darah besar atau yang dikenal juga dengan sebutan sirkulasi sistemik ini mencakup peredaran darah ke seluruh tubuh. Peredaran darah ini berlangsung ketika darah bersih yang penuh akan nutrisi mengisi serambi kiri dan jantung. Selanjutnya itu ada peredaran darah kecil.
Peredaran darah kecil atau juga disebut sebagai sirkulasi pulmonal ini memiliki cakupan yang lebih sempit, yakni hanya mencakup peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan juga sebaliknya. Darah yang mengandung karbon dioksida akan menuju serambi kanan jantung melalui vena cava. Setelah berada di serambi kanan, darah yang mengandung karbon dioksida, sisa metabolisme tubuh akan diteruskan ke bilik kanan jantung. Selanjutnya itu ada organ penyusun sistem peredaran darah manusia, di mana ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Di mana jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepala tangan. Ya, di samping sini ada gambar jantung, di mana ada atrium kanan, ventrikel kanan, vena, atrium kiri, dan vertikel kiri. Selanjutnya itu ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengeluarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Dalam pembuluh darah terdapat dua jenis darah di dalam tubuh, yaitu arteri, di mana arteri yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Dan yang kedua, vena, yaitu berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Selanjutnya itu darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi, yang pertama itu plasma darah yang merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Kedua, sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Dan yang ketiga, sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir itu keping darah atau trombosit yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Selanjutnya yaitu materi kita yang terakhir itu mekanisme sistem peredaran darah manusia, yang dimana mekanisme ini terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah mekanisme sirkulasi sistematik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Di mana yang pertama itu sistem sirkulasi sistemik ini merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Dan yang kedua itu sirkulasi pulmonal, di mana saya lanjutkan, di mana ada
mekanisme sistem peredaran manusia itu ada yang kedua itu sirkulasi pulmonal, di mana sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi dari darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke. Selanjutnya, yang ketiga itu sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsinya terganggu. Kondisi ini lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Baik, itulah pemaparan materi dari Ibu mengenai sistem peredaran darah manusia. Jadi apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan Ibu tadi yang belum dipahami? Saya Ibu Rizka Saputri, Bu. Jadi pertanyaan saya itu, apa yang dimaksud dengan darah yang melalui jantung sebanyak 2 kali sehingga terdapat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Itu Ibu pertanyaanku, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus, Adik Rizka Saputri. Baik, langsung Ibu jawab ya. Jadi, darah yang melalui jantung sebanyak 2 kali itu dinamakan sistem peredaran darah ganda, yang berarti darah dalam tubuh mengaliri tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, pada sistem peredaran darah ini, jantung akan memompa darah sebanyak 2 kali untuk menjalankan fungsinya dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sehingga dalam proses peredaran darah ganda ini yang terjadi di tubuh manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi itu Adik Rizka, apakah sudah dipahami Adik Rizka? Iya Ibu, sudah Ibu. Ya, masih ada yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada Ibu. Baik, terima kasih Adik Rizka atas pertanyaannya. Ya, jika sudah tidak ada dan semuanya sudah paham, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu jelaskan tadi, manusia? Saya Ibu. Ya, Adik Nofrianti, saya persilahkan. Saya Ibu. Ya. Nofrianti, saya persilahkan. Di sini saya Baik. bukan materi tentang peredaran darah pada manusia. Di sini saya akan menyimpulkan materi pada manusia. Manusia adalah sebuah sistem Di mana sistem peredaran darah manusia sebuah darah dalam yang dimana terdiri dari jenis mekanisme peredaran darah terdiri dari 3, yaitu yang pertama sirkulasi yang merupakan sirkulasi kedua sirkulasi pulmonal, yaitu sirkulasi dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Yang ketiga sirkulasi koroner, yaitu membutuhkan asupan oksigen baik. Dari saya, Ibu. Sekian kesimpulan dari saya, Ibu. Baik, terima kasih Adik Nofrianti atas kesimpulannya. Sebagai tugasnya, Ibu akan men-share tugasnya di grup WA ya adik-adik.
Baik, terima kasih. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya pada hari ini. Ibu harap tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.